Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita akan memulai kebaktian sekolah minggu. Gimana adik-adik, udah siap? Sudah dipersiapkan persembahan dan juga Alkitabnya? Baik, bagus ya. Nah adik-adik, saat memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita harus bersukaria adik-adik. Kita harus semangat, jangan dengan sedih hati. Oleh karena itu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian, mari kita bersukaria. Sekarang kakak persilahkan untuk kembali duduk. Adik-adik, sudah bersyukur belum hari ini? Pasti sudah ya. Nah adik-adik, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu menjaga dan melindungi adik-adik. Oh ya adik-adik, kakak Nomi mau tanya, ada masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Iya benar adik-adik, tentang persembahan yang terbaik. Nah adik-adik, sebentar lagi adik-adik juga akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Kakak Nomi minta adik-adik untuk duduk yang rapi, dipersiapkan Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita akan bersatu dulu di dalam doa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, pada kesempatan hari ini Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih melindungi dan juga menjaga kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami, dan juga Engkau berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kakak ulangin ya, dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Adik-adik Indria yang belum bisa membaca, adik-adik mendengarkan dan menyimak ya. Kalau adik-adik yang sudah bisa membaca, mari kita akan membacanya bersama-sama. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah
aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Salam sehat semua ya. Adik-adik, tadi kita sudah membaca atau mendengar firman Tuhan ya, yang dibacakan oleh Kak Puji ya. Nah, adik-adik sekarang melalui firman Tuhan yang dibaca, tema yang akan disampaikan adalah hidupku, persembahanku. Ya, adik-adik. Nah, sekarang adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang manis ya, dengar baik-baik. Nah, adik-adik, ketika kita bangun tidur, ya, kemudian kita melakukan aktivitas ya adik-adik ya. Nah, aktivitasnya ada yang perbuatannya baik ya, ada perbuatannya buruk, ada yang perbuatan yang harus kita lakukan, ada juga perbuatan yang harus kita hindari ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sekarang Bu Erna akan menyampaikan beberapa contoh nih perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Nah, di samping Bu Erna nanti ada tabel ya, adik-adik bisa melihatnya sambil mendengar apa yang Ibu Erna sampaikan. Nah, yang untuk pertama nih adik-adik ya, perbuatan baik yaitu rajin belajar. Ya, adik-adik, saat ini kan adik-adik bersekolah melalui online ya, tidak bertatap muka dengan teman atau ibu guru secara langsung, tapi tetap semangat adik-adik untuk belajar ya, karena ketika adik-adik belajar, adik-adik sudah mempersiapkan diri adik-adik untuk masa depan adik-adik ya. Nah, Tuhan menginginkan kita menjadi anak yang berprestasi adik-adik. Ya, jadi adik-adik harus rajin belajar. Nah, ketika adik-adik belajar, siapa di sini yang berdoa dulu? Ada ya? Oh, ada ya. Ada yang tunjuk tangan tuh ya. Iya, adik-adik, ketika kita mau belajar ya, mengerjakan tugas atau PR, sebaiknya adik-adik belajar dulu. Ya, minta hikmat Tuhan, kepintaran. Nah, akhirnya adik-adik bisa mengerjakan tugas ataupun belajar dengan baik ya. Nah, kemudian lawannya rajin belajar apa adik-adik? Ya, malas. M-A-L-A-S, malas. Ya. Nah, ketika waktunya adik-adik belajar, wah, adik-adik masih asik main HP, ya, main game, nonton TV. Tidak baik itu adik-adik ya. Itu namanya adik-adik melalaikan kesempatan yang Tuhan beri ya, di dalam adik-adik menerima pendidikan ya. Adik-adik sudah diberi kesempatan ya untuk bisa sekolah ya, di mana orang tua adik-adik bisa membiayai adik-adik sekolah. Ada loh adik-adik teman kita yang nggak bisa sekolah karena orang tuanya nggak bisa membiayainya. Makanya adik-adik harus bersyukur ya. Adik-adik ya harus rajin belajar dan tidak malas ya. Kemudian yang kedua ya, taat
dan hormat kepada orang tua ya. Ketika adik-adik dinasehati ya sama mama atau papa, adik-adik mendengarkan ya. Dan adik-adik juga bisa memberi diri untuk menolong orang tua kita ya. Hal-hal yang ringan aja adik-adik ya, hal-hal yang kecil. Misalnya ketika adik-adik bangun tidur ya, merapikan tempat tidur ya. Atau adik-adik juga bisa menyapu ya. Juga bisa menyiram tanaman. Kalau mama punya tanaman ya yang di depan rumah ya, di halaman rumah, itu bisa adik-adik lakukan. Nah, adik-adik lawan dari taat dan hormat pada orang tua apa ya adik-adik? Melawan orang tua, bahkan membentak orang tua, marah-marah sama orang tua. Ada nggak ya adik-adik seperti itu? Rasanya tidak ada ya, karena adik-adik adalah anak Tuhan yang manis ya, yang baik ya adik-adik ya. Iya, jadi ketika nih misalkan ya adik-adik dinasehati ya sama mama, abang jangan makan es dulu ya. Nah, jangan minum air dingin dulu ya, karena abang lagi pilek. Oh, abang marah. Aku kan haus, mah. Aku pengen yang segar-segar. Wah, itu enggak boleh adik-adik ya. Atau mungkin juga sikap yang lain nih, ketika mamanya lagi repot, minta tolong mamanya. Ya, abang tolong temenin adik ya. Aku lagi sibuk mama. Aku lagi asik nih nonton film kesukaanku. Itu tindakan yang tidak terpuji adik-adik ya. Itu tidak boleh dilakukan ya. Lalu contoh ketiga ya adik-adik ya, yaitu kita membantu orang lain. Nah, membantu orang lain ini bukan hanya orang miskin yang kita bantu adik-adik ya, atau orang-orang yang cacat, tapi juga teman kita ya. Misalnya nih, ketika teman kita kesulitan ya, kesulitan dia mengerjakan PR atau tugas, nelpon nih ke adik. Misalnya ya, menelpon ke Yonatan. Yonatan, aku tolong dong, ini aku kok nggak tahu ya tugas Bu Guru. Kemudian Jonathan melakukannya, harusnya bagaimana adik-adik? Menolong, ya membantunya ya adik-adik ya. Oh iya, kata Bu Guru seperti ini loh. Nah, gitu adik-adik ya. Jadi ketika teman kita membutuhkan pertolongan, kita mau dengan sukacita membantu teman kita. Bukan hanya cuek ya. Ih, salah kamu sendiri. Kenapa kamu tidak dengarkan Bu Guru tadi bicara? Nah, itu sikap yang tidak baik ya adik-adik ya. Adik-adik tidak boleh melakukannya ya. Contoh lagi ya yang keempat. Misalkan jujur. Nah, apa itu jujur adik-adik? Yaitu mengatakan yang sebenarnya. Nah, contohnya nih ketika adik-adik ditanya ya, ini sore hari nih ya, waktunya mau mandi. Ditanya sama mama, abang sudah mandi belum? Terus abang ini menjawab, udah mama. Padahal ya abang keadaannya berkeringat, ya, lusuh, ya, tidak segar. Padahal kalau ciri-ciri orang mandi apa adik-adik? Kelihatan segar ya adik-adik ya, rapi ya. Tahuan kalau itu bohong ya. Berarti itu
tidak jujur ya, alias bohong adik-adik ya. Nah adik-adik, ada banyak lagi adik-adik ya perbuatan baik yang harus adik-adik lakukan, dan ada beberapa hal yang harus adik-adik tidak lakukan atau adik-adik hindari ya. Nah mari adik-adik ya, pada hari ini kita memulai untuk berbuat baik ya, memberikan persembahan ya melalui sikap kita, hidup kita yang terbaik bagi Tuhan dengan bersikap manis ya, dan bersikap melakukan hal-hal yang terpuji. Terima kasih adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Firman Tuhannya tentang apa coba? Iya benar, hidupku persembahanku. Jadi untuk persembahan bukan hanya dalam bentuk harta saja adik-adik, tapi juga hidup dan juga tubuh kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya dengan baik, dan nanti persembahannya akan diantarkan ke gedung gereja oleh mama dan juga papa. Nah sekarang kita juga akan menaikkan persembahan pujian. Terima kasih Tuhan. Ya adik-adik sudah memberikan persembahan, saatnya kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Dan juga sekaligus kita akan berdoa untuk doa penutup. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, pada kesempatan hari ini ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami, Engkau juga berkati para penatua yang akan mengelola persembahan kami, agar kiranya persembahan kami dapat
berguna bagi gereja-Mu. Ya Bapa, kami juga telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat berbuah bagi kehidupan kami. Dan juga Bapa, kami sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah ini, kiranya Engkau terus melindungi kami agar kiranya kami dapat bertemu kembali pada ibadah selanjutnya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah ini. Namun kita masih akan angkat satu pujian lagi, Gemuruh Ombak. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu berkat. Oleh karena itu kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Kasih Tuhan mengiringimu.
Ya adik-adik, kebaktian hari ini selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.